Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu fi hayatikum. Berbahagialah kita semuanya, sebab ini hari yang penuh dengan kemuliaan dari pencipta alam. Inilah salah satu dari 2 hari terbaik untuk semua insan yang beriman. Hari ini lebih dari 3 juta kaum muslimin dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci, tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adapun jiwa dan mereka dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan yang luas, yaitu Yaumun Nahr atau Yaumul Aidil Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyam indallahi Yaumun Nahr." Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentu awal bulan Zulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri kaum muslimin, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris Al-Jaladi telah menyatakan, Amir Makkah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan kepada khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa in lam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik atau ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil telah melihatnya hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Sudah seharusnya kaum muslim bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian seperti yang terwujud pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang karena gema takbir di segenap penjuru dunia. Di mana-mana kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, mengabarkan teguhnya persatuan yang terikat dalam ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kaum beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fi hayatikum. Ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum mukmin, mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka berupaya keras untuk menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan mengarahkan harta dan kendaraan yang mereka punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 22, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Sementara itu, sebagian kaum muslimin lain mewujudkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban untuk kemudian mereka bagikan kepada kaum duafa yang membutuhkan. Mereka menyerahkan hewan kurban terbaik dengan harapan ketaatan mereka dapat menggapai keridhaan Allah yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kalian. Surat Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah salah satu melting point atau titik lebur kaum muslim. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit menyatu menjadi satu dalam suasana penuh keharuan dan kekhusyuan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tak tampak lagi perbedaan termasuk strata sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan ibadah haji, semua berbusana kain ihram, semua melantunkan kalimat talbiyah, semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sama-sama menggemakan keagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Azhar, ulama dari Mesir dan seorang mufassir, beliau menafsirkan di dalam kitab tafsir beliau, wa fi jalali hadhihi al-wahdah tansarahu al-ajnas wal alwan wal lughat fala nasaba illa ila al-islami wala hasaba illa ila al-imani. Di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, berbagai suku bangsa, warna kulit dan bahasa manusia melebur menjadi satu. Karena itu tidak ada yang pantas untuk dijadikan atribut atau identitas selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fi hayatikum. Pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia seperti umat muslim? Adakah di dunia ini sedari dulu sampai hari ini ajaran atau ideologi yang dapat memersatukan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, ras, dan status sosial selama belasan abad? Jawabannya tidak ada. Memang tidak akan pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslim dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses melebur umat manusia dalam sebuah wadah persatuan selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, yakni ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum mukmin. Mereka digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam laksana satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhum 'udwan tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dengan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis di atas juga tergantung tuntunan untuk turut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dialami saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang telah menimpa nasib sesama muslim. Mungkinkah otak tidak merasakan apa-apa ketika sekujur tubuh berdarah-darah penuh luka menganga? Padahal di antara tanda keimanan seorang adalah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinta emas sejarah mencatat persaudaraan orang-orang mulia yang begitu indah. Dalam perang Yarmuk misalnya, 3 orang sahabat terluka parah. Mereka adalah sahabat Haris bin Hisam, sahabat Ikrimah, dan sahabat Ayyas bin Abi Rabi'ah. Setelah perang usai, pasukan Islam yang terluka mulai diobati. Ketika itu Al-Haris meminta air minum karena kehausan yang luar biasa. Dibawakanlah air untuk dia. Namun ia mendengar sahabatnya Ikrimah seakan-akan menginginkan air minum itu. Sahabat Al-Haris lalu meminta agar air itu diberikan saja kepada sahabat Ikrimah. Air itu pun dibawa dan hendak diberikan kepada sahabat Ikrimah. Namun sahabat Ikrimah melihat sahabat Ayyas membutuhkan air itu, lalu ia pun meminta agar air itu diberikan kepada sahabat Ayyas. Air itu pun dibawa kepada sahabat Ayyas. Ketika air itu sampai kepada sahabat Ayyas, ternyata sudah wafat sebagai syahid. Lalu air itu dibawa lagi kepada sahabat Ikrimah. Ternyata sahabat Ikrimah juga sudah syahid menjumpai Rabbnya. Segera air itu dibawa kembali kepada Haris. Namun sahabat Haris juga ternyata sudah mendapatkan kesahidannya. Pada akhirnya air itu masih utuh, tak setetes pun mereka teguk, karena masing-masing mendahulukan kepentingan saudaranya. Sungguh luar biasa rasa persaudaraan yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fi hayatikum. Patut direnungkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan mereka, ataukah kebersamaan persatuan mereka semu belaka? Kita menyaksikan lebih dari 3 juta muslim segenap penjuru berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah yang sama, menuju keridhaan Tuhan yang juga sama. Namun tak kala perhelatan muslim di seluruh dunia hari ini bersatu, namun tak kala perhelatan ibadah haji selesai, masihkah tersisa persatuan umat ini? Apakah kaum muslim di seluruh dunia hari ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Sayangnya tidak. Detik ini saat kita berkumpul merayakan hari Idul Adha, saudara-saudara kita di berbagai tempat ditimpa kemalangan yang luar biasa. Kaum muslimin di Palestina terus berada dalam ancaman geonisida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah-jenazah bergelimpang di jalan-jalan atau terkubur dalam reruntuhan gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebatang kara karena semua keluarganya terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid semua orang yang dicintai. Seolah menjadi pemandangan biasa di Gaza dan Rafah. Seorang muslim memakamkan anggota keluarganya berturut-turut. Malah ada seorang anak
yang berjalan memanggul karung yang berisi potongan-potongan tubuh adiknya yang malang. Inilah fakta derita di tengah hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan dihancurkan. Penduduk Gaza terancam kelaparan yang diciptakan Zionis Yahudi. Bayangkanlah ketika nanti kita pulang makan dan minum sepuasnya bersama keluarga, hampir 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersuka cita pada hari raya selain langit duka yang terus menggelayuti langit Palestina. Yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap para penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian di Gaza. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dunia menyaksikan bagaimana penguasa Mesir misalnya bukan saja menolak kehadiran pengungsi Gaza, tetapi juga menolak membuka gerbang perbatasan agar kaum muslim bisa memberikan bantuan kepada saudara seiman. Lebih menyedihkan lagi, sebagian para pemimpin dunia Islam justru melarang aksi dukungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin seperti itu dalam sabda beliau, "Man waliya min amrin nasi syai'a fahtajaba an ulid dha'afati wal hajah ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para pemimpin dunia Islam rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina lewat politik retorika berupa kutukan dan kecaman. Namun sedikit pun mereka enggan menggerakkan pasukan militer mereka untuk melindungi kaum muslim Palestina dan menyerang kaum Yahudi. Mereka malah menyodorkan pertolongan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, padahal mereka tahu bahwa badan internasional itu nyata berada dalam ketiak negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Mereka pun tahu bahwa PBB tak akan bisa dan berani menjatuhkan sanksi atas negara Yahudi. Penipuan para pemimpin dunia Islam kelak mendapatkan balasan keras, baik bagaimana yang diinginkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat itu mati sementara ia saat hidupnya menimpu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslim juga janganlah berharap kepada mahkamah internasional dapat menyeret para pemimpin Zionis ke pengadilan internasional dan menghukum mereka sebagai penjahat perang. Sebabnya mahkamah internasional itu dibuat oleh negara-negara barat demi kepentingan mereka dan akan dijegal setiap kali akan mengganggu urusan politik barat dan sekutunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang perbuatan ini. Lagi pula sebagian orang kafir adalah penolong bagi kafir yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai para pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah karena suatu faham yang namanya nasionalisme. Nasionalisme ini telah mengerat-ngerat persatuan kaum muslim dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli dengan urusan negeri muslim yang lainnya. Bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan antara satu sama lain. Pantaslah jika Rasulullah SAW menggolongkan kebanggaan terhadap suku, bangsa dan golongan sebagai slogan-slogan jahiliyah yang dipandang hina, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW melalui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, idar rajulu ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idduhu bihani abihi wala taknu. Jika ada orang membanggakan kebahagiaan jahiliyah, maka serulah ia untuk menggigit kemaluan ayahnya, dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Faham nasionalisme telah menjadi penjara imajiner yang menghalangi kaum muslim menolong saudaranya. Faham ini membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Bahkan faham nasionalisme sanggup membutakan mata dan hati umat bahwa saudara seiman itu adalah bersaudara. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menjalimi dan tidak boleh melantarkan saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu umat Islam wajib kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara, bangsa dan paham nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang telah ditetapkan syariat Islam, yakni dalam bingkai khilafah Islamiyah. Dalam institusi khilafah lah umat Islam sedunia bisa mempersatukan dari ujung timur hingga ke ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terkerat-kerat. Agama ini menghendaki umat Islam berada dalam satu kepemimpinan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dibayat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Negara, bangsa dan faham nasionalisme adalah konsep yang dirancang oleh negara-negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah, lalu menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan para penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Zionis Yahudi yang sudah mereka rancang agar menjadi kanker ganas di jantung kaum muslim. Karena itu persoalan umat di Palestina, Myanmar, India, Cina dan berbagai penjuru dunia lainnya hanya bisa dituntaskan jika umat bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Satu-satu persoalan umat akan diselesaikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalifah melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena khalifah
berperan sebagai perisai umat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakang dia dan menjadikan dirinya pelindung. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim yang begitu besar jumlahnya seperti anak ayam kehilangan induknya, tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim juga seperti unta yang mati kehausan di tengah gurun, padahal di punggungnya tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri-negeri muslim, tetapi bukan mereka yang menikmati, justru para penjajah yang menjadi kaya raya karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim. Hal seperti itu tak akan terjadi jika umat bersatu dalam pimpinan seorang khalifah yang mengurus dan menjaga mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persoalan Palestina sesungguhnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tentu jika umat ini memiliki kepemimpinan yang mulia dalam institusi pemerintahan Islam global, yakni khilafah Islamiyah. Dengan khilafah, potensi kekuatan militer umat Islam yang sangat besar bisa disatukan sekaligus digerakkan untuk melakukan jihad, perang terhadap Yahudi dan para pelindungnya, khususnya Amerika Serikat. Dengan itu, kaum muslim dengan mudah bisa menghapuskan eksistensi kaum Zionis penjajah dari atas negeri Palestina. Bukan hanya itu saja, dengan khilafah kelak umat ini akan sanggup memimpin dunia setelah menyingkirkan dominasi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, atas dunia dan kaum muslimin. Dengan khilafah Islamlah pula umat akan sanggup menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis di bawah syariat Islam. Kaum muslim dan umat manusia seluruhnya sudah lama menderita di bawah kepemimpinan ideologi kapitalisme global pimpinan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Mereka telah mengeksploitasi negara-negara lain dan merusak tatanan kehidupan umat manusia melalui imperialisme dan ideologi kapitalismenya. Karena itu sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dan mengembalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita akan dapat menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabuh fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min hiyal ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعة الكاملة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة وعزها بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله برسالة القدسية وأحكامه الشريفة لمعالجة كل مشكلة الحياة. فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya mempersatukan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah terhadap hukum-hukumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan melalui tangan-tangan kita dengan keikhlasan kita khilaf ala minhajin nubuwah tegak kembali di muka bumi ini, lalu memimpin dunia dengan diterapkannya syariah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا منزل الكتاب ومحزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم والصليبيين وأنصارهم ورأسماليين وإخوانهم واشتراكيين وشيوعيين وأشياءهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة ورفح وفي جنبات فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة ورفح وجنبات فلسطين. اللهم لا ترفع راية اليهود على فلسطين يا الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم في قلوبهم رعب إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن توافي وعدك علينا. اللهم أن تحقق ما بشر لنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام الخلافة الراشدة على منهج النبوة الثانية التي تطبق أحكامك وسنة نبيك وتعز بأهلها وتدل الكفر وأهله. واكتبنا يا الله من المخلصين ممن يقيم بأيدينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.